di Oprek, obrolan praktisi ekonomi kreatif. Oke, pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan gue Star dari Padepokan Sekar Pusaka dengan siapa Ibu, boleh langsung memperkenalkan diri saja. Selamat sore semuanya. Saya adalah nama Erwidawati Lesmana. Kebetulan saya adalah sekarang menjabat sebagai ketua dari Sanggar Padepokan Sekar Pusaka. Oke Ibu, di sini agar semuanya tahu juga ya Ibu, izin bertanya mungkin ya Ibu, gimana sih apa sejarah tari Jaeng Rana itu sendiri Ibu? Kasumedangan ya Ibu tepatnya. Ya, betul. Apa sih sejarah tari Jaeng Rana Kasumedangan ini Ibu? Kebetulan tari Jaeng Rana itu memang adalah salah satu karya dari Bapak Raden Ono Lesmana Kartadikusuma. Ini adalah salah satu karya memang diciptakan dari tahun 1942. Dan alhamdulillah tarian ini kemarin itu sudah menjadi warisan budaya tak benda atau WBTB di tahun 2022 nasional. Ya, keren betul sekali Ibu. Berarti Ibu ini merupakan salah satu pelestari ya Ibu. Betul sekali. Yang dimana Sanggar Padepokan Sekar Pusaka ini beralamat di mana sih Ibu sebelumnya? Padepokan Sekar Pusaka ini beralamat di Jalan Pangeran Santri nomor 31B RT 01 RW 13 di Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan di Kabupaten Sumedang. Itu tepatnya adalah rumah dari kediaman Bapak Raden Ono Lesmana Kartadikusuma. Oke. Baik Ibu, selanjutnya untuk tari Jaeng Rana itu sendiri, apa sih Ibu sejarahnya sampai sekarang mungkin dan upaya-upaya apa gitu untuk terus lestari itu sendiri Ibu? Sebenarnya gini, kalau menceritakan ini ya, kita kembali dulu ke awal ya. Ketika siapa itu Raden Ono Lesmana Kartadikusuma, mungkin dari semuanya itu belum tahu ya siapa beliau gitu. Kebetulan beliau itu adalah Raden Ono Lesmana Kartadikusuma adalah seorang maestro tari yang ada di Kabupaten Sumedang. Beliau sudah mempunyai karya banyak, diantaranya adalah tari Jaeng Rana. Kalau dulu itu tari Jaeng Rana. Oh, itu teh salah satunya Ibu? Ya, betul. Dan di tahun 2022 penetapan pada saat WBTB jadi perubahan menjadi tari Jaeng Rana Kasumedangan. Bapak Raden Ono Lesmana Kartadikusuma itu dilahirkan di Cipatu, Garut sebenarnya. Garut bukan? Garut. Orang ya, Sumedang betul. Berarti Ibu? Dari 9 Juni 1901. Meskipun memang dia orang Sumedang, cuman lahir di Garut karena ayahnya adalah asli dari Cipatu, Garut, dan ibunya dari Sumedang. Dari tahun 2022 beliau berkiprah di seni, sehingga banyak sekali pengalaman yang beliau dapat di tahun itu, sehingga banyak sekali ilmu yang bakat-bakat yang dimiliki, ilmu-ilmu yang didapat. Jadi dia membuat sebuah inspirasi, termotivasi, jadi sebuah proses kreatif yang mana menciptakan karya-karya yang begitu luar biasa. Dan alhamdulillah kalau perlu diketahui, tarian-tarian Jaeng Rana tadi itu sudah menjadi mata kuliah di ISBI Bandung dan di UPI Bandung gitu. Sudah masuk betul ke pendidikan Ibu. Bahkan sampai sekarang ini masih ada penelitian, bahkan itu skripsi maupun tesis. Dari mahasiswa itu sendiri betul, Ibu. S1, S2, bahkan S3 itu mengambil penelitian tentang Jaeng Rana. Dan tidak hanya Jaeng Rana, karya-karya dari Bapak Raden Ono Lesmana Kartadikusuma. Wow, sangat luar biasa ternyata Ibu ya. Kalau prestasinya itu Pak Raden Ono Lesmana Kartadikusuma itu beliau sebelum meninggal, ya dia karya-karya begitu banyak, dan alhamdulillah dari pemerintah itu mendapatkan penghargaan itu di tahun 1982. Ya dari kementerian pada saat itu Menteri Daud Yusuf di tahun 82 mendapatkan namanya itu hadiah seni. Yang mana memang sampai sekarang ini alhamdulillah saya itu sebagai cucu. Oh, cucunya berarti generasi ketiga. Yang mana dari Padepokan Sekar Pusaka itu diawali dipimpin langsung oleh Bapak Ono itu sendiri dari tahun 2024 sampai beliau meninggal itu tahun 87. Itu generasi pertama. Banyak sekali murid-muridnya, mungkin kalau dulu itu dikenal bukan tari Jaeng Rana atau apa disebut itu nyirimpi, dilatih mana di Sitet gitu kan. Bapak Ono itu terkenal dengan guru
apa ya namanya itu kursus atau apa ya belajar tari klasik gitu kan. Nah dulu itu sampai di tahun 70-an itu ya di mana-mana memang datang-datang untuk pengen berlatih untuk di tarian ini. Tapi ya berjalannya waktu melihat situasi dan sekarang zaman-zaman sekarang ya banyak sekali apalagi anak zaman sekarang yang Gen Z itu yang tidak, bahkan orang Sumedang juga tidak mengenal siapa sosok beliau itu, padahal kalau melihat prestasinya bahkan berarti kalau WBTB itu adalah salah satu karyanya itu minimal tuh 50 tahun. 50 tahun dan tidak mudah. Ya. Tidak semua dari karya-karya yang ada di Indonesia ya, tidak hanya di Jawa Barat aja, tidak hanya di Sumedang, bahkan ini Indonesia ini sendiri ya karya 50 tahun terus diteliti apakah ini benar atau keasliannya, dan alhamdulillah WBTB yang Tari Jayeng ini diakui bahwa Jayeng Rana itu adalah karya dari Sumedang, makanya dituliskan Tari Jayeng Rana Kasumedangan identik dengan Sumedang gitu. Nah ngomong-ngomong dari identik Kasumedangan, apa sih Bu bedanya gerak tari itu sendiri? Karena kan untuk zaman sekarang kebanyakannya tari jaipong ya Ibu. Betul, nah betul. Apa sih bedanya biar semua orang tahu Ibu dari gerakannya gitu? Kalau misalnya melihat dari apa ya, kalau kacamata akademisi bahwa ada pembagian rumpun tari. Itu kan ada tari wayang, ada tari topeng, ada tari kursus, ada tari jaipong. Jaipong itu yang dulu tuh yang asli itu diciptakan oleh Pak Gugum. Kalau sekarang banyak ya tari jaipong kreasi yang hasil karya ciptaan karena seniman-seniman baru gitu kan. Terus sama tari rakyat. Nah kalau Pak Ono itu kan tidak tahu kalau dulu itu mana sih rumpun mana, tetapi beliau itu menciptakan tarian. Kalau sekarang dilihat dengan akademis itu ada tarian topengnya ada. Salah satunya itu tari topeng Klana. Yang kedua wayang. Wayang itu termasuk yang Jayeng Rana itu adalah wayang. Yang kedua ada Eka Laya. Ada Jakasona, ada Ganamana, Gatot Kaca, masih banyak gitu. Yang ketiga, satu lagi kursus. Kursus itu ada tari penyepan sama gawil gitu. Masih banyak sebenarnya karya-karya yang memang perlu digali, dan ini adalah tugas apa ya, bukan hanya saya aja. Mungkin ya Teh Uci itu sebagai generasi penerus mudah-mudahan dengan kondisi yang sekarang yang apa ya, peminatnya yang sangat untuk belajar tradisional itu sangat jarang, susah melihat kondisi seperti ini. Makanya ya kalau saya itu ya makanya saya ini habis selesai kegiatan workshop. Workshop itu upaya saya sebagai pelestari bagaimana tetap eksis, tetap apa ya, bahwa keberadaan dari tari ini itu masih eksis dan insya Allah mudah-mudahan pengen terus gitu kan dikenal terus oleh dilestarikan ya Ibu, terutama untuk generasi-generasi baru yang sekarang sudah zaman modern tentunya Ibu, tapi dimana kita harus berusaha untuk terus melestarikan karena budaya di Indonesia ini yang terkenalnya itu budaya tentunya kan Ibu, Sumedang khususnya. Makanya gini Uci, kebetulan kan ini kan berdiri tari ya, tadi gerakannya itu yang mencirikan itu memang ada ciri khas dari gaya-gaya Pak Ono. Pak Ono itu bakat yang dimilikinya itu tidak hanya dia belajar tayub, tapi dia juga belajar silat. Terus yang ketiga itu dia mempunyai kemampuan di bidang hal yang lainnya, sehingga dari apa yang dia miliki, apa yang dia bakat yang dimilikinya, sehingga menciptakan sebuah karya yang menjadi ciri khas itu. Kalau melihat dari gaya Bandung, gaya mana lagi ya, dari ada kakinya itu memang berbeda. Dan gerakannya juga mempunyai filosofi, tidak hanya gerakan, baju, kostum, musik pengiringnya juga. Nanti kan gini, ketika tari itu harus tidak hanya gerak, ada kostum, ada make up, ada gerak, musik, itu menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisahkan. Yaitu kalau misalkan hanya gerak, ya mungkin ya kurang ini. Makanya dari musiknya beda, mempunyai ciri khas, dari kostumnya juga mempunyai filosofi yang sangat, menurut saya sangat luar biasa. Patut untuk dilestarikan. Betul, dan patut untuk menjadi motivasi saya harus bisa berkarya gitu, tidak hanya melestarikan tetapi harus bisa eksis berkarya, mudah-mudahan. Semoga ya Bu. Amin. Terus tadi sempat dibahas mengenai kostum dan tata rias Ibu. Betul.
tadi kata Ibu sendiri ada ciri khas tersendiri Betul. untuk tari klasik. Ya. Apa sih bedanya Ibu untuk tari klasik sendiri dengan tari-tari jaipong atau tari-tari yang lainnya? Apa bedanya Ibu? Ya kalau misalnya untuk tarian ini tentunya kan mempunyai karakter ya, karena ini memerankan sebuah tokoh kan. Kayak Jayeng Rana itu kan adalah menceritakan, diambil dari cerita Serat Menak. Itu bahwa itu ada tokoh Amir Hamzah, yang mana kalau dilihat dari nama tarian itu kan Jayeng Rana ya. Jayeng Rana itu asal katanya itu Jaya Ingrana. Oh, Jaya, ada asal betul. katanya Bu. Ya, Jaya Ingrana itu berjaya dalam peperangan. Berarti di situ tokoh seseorang yang memang memenangkan ya peperangan, yang bagaimana memperjuangkan sehingga dia tercapai tujuannya, itu yang dapat filosofi. Di situ tidak hanya dari gerakan, tetapi menurut saya itu menjadi ciri khas dari Pak Ono itu sendiri, bahwa dalam gerakan itu jadi melihat kepribadian dari tokoh ya Pak Ono itu sendiri, melihat contoh ya, nih dari sembah gitu kan, ada nih filosofi bunga teratai. Jadi bunga teratai itu tidak hanya di dalam gerakan tetapi di kostum ada juga. di kostumnya Nah juga, betul, Bu. bunga teratai. Karena kalau menurut saya itu bunga teratai itu apa ya, hubungan manusia dengan pencipta. Penciptanya. Ya betul. Ketika kita berkarya, seorang seniman itu pasti tentunya ini adalah sebagai bukti rasa syukur kepada yang di atas. Betul. Makanya dilihat nih, kalau dilihat dari gerakan nih, diawali dengan duduk, hormat, yang di akhir, makanya setiap orang itu yang mempunyai apa ya, makna bahwa ketika kita datang, pergi pun harus dalam kondisi yang sopan ya, baik Sopan. gitu. Betul. Berarti pas awal gerakannya juga Ibu ada diawali Sembah, dengan sembah betul. dan akhirnya juga dengan sembah Ibu. Ya, betul. Nah, tadi juga tadi juga ada kesinggung sedikit tentang tari tidak hanya gerak, Betul. kostum, Ya. make up, tetapi musik juga Ibu. Betul. Karena ini Ci, musik ini sendiri kan susah ya. Maksud dalam artian susah peminatnya gitu kan. Karena melihat dengan situasi zaman sekarang gitu ya, yang anak mungkin senangnya dengan musik-musik band gitu kan. pop, Ya, tapi ya ini adalah bukan perjuangan. Ini ada tantangan bagaimana budaya tradisional tetap berada di di tengah-tengah keberadaan posisi yang sekarang gitu. Tentunya ada dukungan yang ada memang dukungan. dari dulu itu ada seseorang ya yang memang ya mudah-mudahan ya ini menjadi motivasi juga saya kan, karena saya tidak bisa berdiri sendiri ketika dukungan beberapa orang, bahkan banyak sekali. Saya tuh perlu dukungan untuk tetap bisa melestarikan khususnya tari khas Sumedang ini sendiri. Tidak sendiri mungkin Betul, Ibu, betul. harus ada dukungan dan dorongan Ya. dari sisi-sisi yang mungkin sama Berperan. ya, yang tentunya berperan untuk budaya Kesemedangan itu Betul. sendiri Ibu. Baik, untuk lebih jelasnya mungkin Ibu sekarang kita hadirkan gue star dari Padepokan Sekar Pusaka Betul, juga Ibu. betul. Sekali. Kita langsung panggil saja Kang Budi. Selamat datang Kang. Selamat datang di Opre. Kang Budi sendiri sejak kapan sih belajar musik Kendang. tari? Oh, kendang. Kendangers. Oh, kendangers. Oke. Untuk Kang Budi sendiri sejak kapan belajar kendang untuk musik tari Jayeng Rana ini? Klasik ya. Klasik Kalau belajar kendang dari kecil, dari kecil. cuman kalau belajar tari klasik dari kelas 3 SMP. Tahun berapa ya? Kelas 3 Berarti SMP. sudah ada bakat sebelumnya untuk mengendang, cuman belum ke tepakannya. Kalau Tepakannya kendang belum. tepakan Cuma tari bisa, klasik. Oh, Bedanya tahu Ci, kalau misalkan kendang biasa Oh itu iya, kan Ibu, tidak ada bedanya koreografi apa? Iya. kan. Kalau misalkan untuk yang kendang klasik itu kan ada susunan gerak. Khusus, Ya kan? susunan gerak. Karena ini adalah sebagai pendukung tarian, makanya gerak apa dulu. Ini harus terpatok dan tersusun. Tidak bisa seenaknya ngendang, makanya tapi kalau salah tahu. Oh, sudah ada naluri tersendiri mungkin ya. Oke. Jadi sama penari itu udah batinnya udah kuat gitu. Ya, kalau gitu, penari. kuat batinnya. Kadang gitu saling ini ya, ketika mungkin penari lupa, ya ini mengarahkan. harus apa Kadang gitu. lupa, kita Ya, mengarahkan. saling Karena gitu. harus benar-benar, nggak bisa kalau nggak ada kerjasama gitu, Oke. susah. Berarti posisi kendang di sini sangat penting untuk Betul. tari klasik itu sendiri. Betul. Oke. Beda banget.
beda banget dengan yang lainnya. Yang lainnya. Nah ini kalau Kang Budi itu kan ngendangnya. Nah itu saya kan nggak bisa ya, Ya. tapi kalau saya ngedenger itu musiknya itu ya kalau Kang Budi yang ngendang, beda aja gitu. Maksudnya Udah ya, ini gitu. sendiri mungkin ya, Bu. Nah ini maksudnya bedanya kan dari tepaknya Punya nggak tahu ciri makanya masing-masing itu kalau Oh, udang iya. kendang itu. caranya ya, Iya. caranya. Masing-masing punya karakter masing-masing. Tapi sebelum jadi kendang di musik tari klasik ini, sebelumnya kan tadi emang sudah ada bakat Iya. kendang. Iya. Nah, kan mulai belajarnya itu dari kelas Kelas 3 SMP. 3 SMP. Nah, di situ langsung jadi kendang atau Jadi gimana? kendang. Jadi kendang, Tukang jadi ya. pemain kendang. Enggak, dulu pemain gong dulu. Pemain Tukang gong, goong. tukang goong. Oh, tukang goong. Iya. Tukang goong. Tukang goong. Jangan dikira goong itu tidak mudah. Oh, gitu. Ya kalau Tukang misalnya goong. goong seenaknya Iya. nggak akan ini. Gitu. Berarti selain dari tadi pentingnya pemain kendang, terus goong, Gamelan, mungkin gamelan gamelan. juga Gamelan. itu Ya, penting mungkin ya Iya. Bu, di tari klasik Pendukungnya itu. pendukungnya. Nah. Berarti untuk musik tari klasik ini sangat mendukung di mana tari klasik Jayeng Rana ini mungkin tidak akan terus ya lestari mungkin ya Bu, Ya, tanpa adanya musik juga. Iya. kesulitannya ketika ya sekarang kalau saya tantangannya itu ketika bagaimana si generasi itu tertarik untuk belajar tarian. Ya, sama termasuk kalau saya tari saja tapi tanpa ada misalnya sekarang Abudi udah usia misalkan ini mungkin kan ya harus ada generasi Generasi penerus, generasi. Itu kalau misalkan tidak ada yang meneruskan nanti siapa? Oh iya. Ya gitu. Dan alhamdulillah kalau Teh Ci sebenarnya tari wayang itu banyak ya. Ada di Garut, ada di mana-mana. Tapi alhamdulillah untuk karya Pak Ono itu sampai sekarang masih tetap eksis gitu. Terbukti kan tadi upaya kita itu dalam pengadaan kegiatan yaitu workshop untuk guru-guru tidak hanya dia mengenal tarian, tetapi ya makanya kenapa ada pemusiknya juga harus tahu perbedaannya itu di mana gitu. Bagaimana? Kadang Abudi juga kan suka ngajarin anak siswa, Siswa yang SMK, ujian iya. yang ujian Pendukung. gitu kan. Oh gitu. Mungkin Penyadapan. ya kalau saya mah tahu salah gitu kan anak itu. Mungkin Abudi itu nggak tahu tekniknya tuh apa sih Abudi? Ini ya teh apa sih takol apa sih? Polanya gitu. Maksudnya di Polanya. tank apa ya? Ada pengkepan gitu. Untuk tengkep. Untuk gitu. pola-polanya Nah. mungkin ada ya Bu. Caranya. Nah, nanti tadi Ibu bilang kalau tari klasik itu tidak hanya di Sumedang, Ya. tapi ada di Garut. Banyak. Lalu ada di mana lagi Bu? Ya kalau namanya dilihat dari tari klasik itu kan tari yang muncul di kalangan harusnya kalangan istana. Oh. Ya. Menak. Menak ya karena dulu itu Ini kembali lagi ke sejarah. ya betul balik lagi Sejarahnya. flashback bahwa memang klasik ya keberadaan Pak Ono itu kan memang Raden Ono Lesmana Kartarikusuma adalah seorang menak dan bangsawan sehingga pada saat itu dia dulu itu yang bisa menari itu laki-laki. Laki-laki. Yang harus menari itu di tahun Justru laki-laki, zaman Belanda Bu. itu laki-laki. Ya makanya kalau dulu itu kan sebelum ada emansipasi wanita itu laki-laki itu harus bisa menari. Menari. Apalagi bangsawan menak-menak itu narinya itu namanya tayuban. Tayuban. Tayuban dengan busananya lengkap ya bendol Iya. gitu kan beskap dengan samping itu dulu. Karena kalau perempuan itu disebut kalau itu kan penari ronggeng dari mana identik dengan ronggeng itu ya kalau masyarakat itu memandang padahal tidak seperti itu. Makanya kan kalau zaman itu perempuan itu hanya yang bisa mengurus anak, rumah. Itu sebelum ada Ibu kita Kartini ya. Oh, gitu. Makanya kalau sekarang tuh gender itu tidak membuktikan kemampuan itu tidak harus laki-laki atau perempuan. Jadi semua gender itu harus Bisa. Termasuk kendang juga ada perempuan ya, Ada Kang Budi ya. perempuan. Gitu. Ada perempuan Ya, juga. betul. Belajar juga Bu. Belajar untuk sama. kendang tari klasik itu sendiri. Belum ya? Kalau Mudah-mudahan ya perempuan. ada ya nanti ya, Kang Budi ya. Untuk berarti Ibu untuk kendangers perempuan. Ya, benar. Ditunggu mungkin di Betul. Untuk Padepokan kendangers Sekar. itu ya, Ya. Kang Budi ya, mudah kalau laki-laki juga ya alhamdulillah sekarang ada bertambah yang Banyak. mau gitu dengan keberadaan dari sekolah seni tidak hanya sekolah tetapi universitas seni Universitas ya itu sendiri, akademisi Bu. seni itu yang mana itu untuk melestarikan tuh alhamdulillah kita bangga dan terbuka untuk menjadi menginformasikan berbagi sharing ilmu gitu kan apa yang kita ketahui
kita tidak terbuka, selalu terbuka, dan Abudi selalu menemani saya. Berarti nanti ketika kegiatan untuk betul. Remaja-remaja gitu, Betul. untuk semua rekan-rekan yang mau belajar kendang tari klasik, Klasik. ya Bu. Dan ini nih benar semuanya kepada apa ya, masyarakat yang ada di Sumedang khususnya, kalau pengen belajar tari klasik ataupun nanti kendang, insya Allah kita itu mau tergabung di SCC, Sumedang Creative Center. Insya Allah setelah Lebaran itu mudah-mudahan ya Kang Budi, kita nanti ada di sini untuk siap membantu Program selanjutnya mungkin betul, Ibu. itu ya harus begitu. Sekali. Baik, tadi setelah saya menanyakan mengenai tari Jaeng Rana dengan sejarahnya, filosofi dan konsepnya mungkin ya Ibu. Terus tadi juga sudah menanyakan langsung ke Kang Budi mengenai musik pengiring dari tari Jaeng Rana itu sendiri. Dan tadi mungkin Padepokan Sekar Pusaka ini mengadakan workshop, betul Ibu? Betul. Apa sih tujuan dan kesan pesannya dalam melaksanakan kegiatan ini, Bu? Ya, Bapak mungkin? Ya kalau ya kalau awalnya gini, saya itu pernah diundang untuk menjadi pembicara atau narasumber di kegiatan workshop di UPI Bandung jurusan tari, dan alhamdulillah melihat dari antusias yang UPI ya, yang mana notabene mahasiswanya itu tidak hanya dari Jawa Barat tetapi dari orang seberang gitu, dari mana. Dan kebanggaan saya ketika saya diundang dan diberikan kesempatan untuk berbagi ilmu, sharing di UPI, dan tertantang. Kenapa di Bandung kita diadakan workshop, di ISBI juga sama pernah diadakan workshop, kenapa di Sumedang itu belum gitu kan. Padahal ya kalau saya itu menjadi tugas saya ketika kemarin saya diberikan penghargaan oleh Bapak Bupati menjadi pelestari tari Jaeng Rana, bagaimana giat saya untuk terus melestarikan itu, yaitu workshop. Ya udah, karena kenapa saya mengundang guru-guru, karena itu awal apa ya, mudah untuk memberikan apa ya, pendidikan, ya itu kan di pendidikan terutama, apalagi di kalangan SD, SMP ya pemula untuk sampai SMK, ya saya mengenakan ke guru dulu. Ya ke guru dulu, mudah-mudahan. Utamanya mungkin betul, ke guru dulu, Bu. Ya, ini ada peribahasa apa ya? Kalau tidak kenal tidak sayang. Oh, iya. Ya kan kalau saya tidak mengenal, kan apa sih tari Jaeng Rana? Siapa tuh Pak Ono? Mereka tidak akan sayang. Betul. Yang mudah-mudahan dengan keberadaan sekarang kegiatan ya di oprek ini sendiri, ya kalau saya itu apa ya, biar tahu gitu, Sumedang itu punya karya yang sangat luar biasa yang perlu kita lestarikan bersama-sama, karena perlu dukungan tidak hanya kita saja ya, dari para seniman, dari seniman-seniman Sumedang, tapi insya Allah mudah-mudahan selalu ya dukungan dari pemerintah juga gitu. Amin. Siapapun, dari pendidikan, dari kalangan manapun, saya ingin terus berjuang bagaimana tetap melestarikan budaya, dan mudah-mudahan tertantang kita untuk lebih apa ya, kreatif, terus punya inovasi, menciptakan hal yang baru. Ya kita termotivasi dari orang-orang dulu, Pak Ono sendiri, masa yang dulu bisa tidak ada sekolah, sekarang kita tidak bisa gitu. Padahal kita sudah kaya akan fasilitas. Betul, mungkin ya Ibu. Ilmu banyak, sekolah banyak, mudah, fasilitas apa, akomodasi mudah. Kalau dulu tuh susah, mau belajar juga susah. Ya kalau sekarang udah mudah, gampang, tinggal buka YouTube atau apa. Yang mudah-mudahan memang harus dengan adanya medsos ya. Betul. Dengan seperti kegiatan seperti ini, dengan talkshow, yang mudah-mudahan ya bisa mengenalkan yang tadi peribahasa, tidak kenal maka tak sayang gitu kan, mengenalkan dulu, insya Allah mudah-mudahan bisa lebih sayang dan peduli terhadap kesenian budaya Sumedang itu sendiri, khususnya karya-karya Bapak Raden Oloh Semana-Kartodikusuma. Baik, itu saja tadi obrolan kita dengan gue Star. Sampai jumpa di lain waktu di Oprek, obrolan praktisi ekonomi kreatif. Sampai jumpa. Bye-bye.